Ya, boleh lah. Sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi pada mulanya hanya merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan lain sebagainya. Upaya tersebut hanya supaya manusia bisa saling berhubungan. Gimana dengan pengertian itu, Pak? Akan langsung masuk pengertiannya. Dan pada sejarah komunikasi pada bukunya Everett M. Rogers menjelaskan bahwa sejarah komunikasi dibagi dengan 4 era. Yang pertama, era komunikasi tulisan. Yang kedua, era komunikasi cetak. Dan era telekomunikasi interaktif. Yang pertama, era komunikasi tulisan. Berawal dari orang-orang Sumerians yang menggunakan tanah liat untuk menulis sebagai sarana komunikasi satu dengan yang lainnya. Dilanjutkan dengan bangsa Cina yang menemukan alat pencetak buku pada 1041 sebelum Masehi, lalu pada 1241 Korea menemukan alat pencetak huruf yang terbuat dari tanah liat dalam sebuah logam. Jadi kesimpulannya, di era komunikasi tulisan itu orang-orang berkomunikasi selain menggunakan lisan mereka juga menggunakan tulisan. Dan era yang kedua itu era komunikasi cetak. Setelah era komunikasi tulisan, terus berkembang muncullah era komunikasi cetak. Pada saat itu, Gunther Burch menciptakan suatu mesin cetak. Menurut sejarah pada zaman dahulu, Gunther Burch menciptakan mesin cetak ini hanya untuk mencetak Injil hanya dalam ruang lingkup yang sempit, dikarenakan pada saat itu banyak orang yang bisa membaca. Selanjutnya itu era telekomunikasi, era yang mulai berkembang pesat memasuki era teknologi elektronika. Rogers memulai era ini mengambil momen pada saat Samuel Morse pada tanggal 24 Mei 1844 menemukan cara menyampaikan pesan melalui kabel elektronika yang dikenal dengan istilah telegraf. Kehadiran telegraf memicu para ahli untuk mengembangkan teknologi yang lebih baru, antara lain radio dan televisi. Yang terakhir yaitu era komunikatif interaktif. Pada era ini muncul sebuah teknologi komunikasi yang sering kita sebut dengan komputer mainframe. Komputer mainframe ini diciptakan di Universitas Pennsylvania. Kemudian diteruskan dengan terciptanya sebuah transistor tipe solid state oleh William Short dan John Barden. Jadi pada awal mulanya itu, kembali lagi dari sini sejarah komunikasi pada awalnya hanya merupakan upaya manusia untuk menyampaikan entah itu ide, gagasan, kemauan, hasrat atau lain sebagainya. Dan terus berkembang hingga terciptanya sekarang mungkin komputer. Proses simbolik. Kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Komunikasi berlaku dalam berbagai tingkat kesengajaan. 5. Komunikasi melibatkan prediksi ruang dan waktu. 6. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. 7. Komunikasi adalah yang isyarat. 8. Komunikasi bersifat intimate. 9. Komunikasi lebih efektif jika latar belakang sosial budaya mirip. 10. Komunikasi bersifat konsekuensial. Komunikasi. Sebagian ilmu komunikasi juga memiliki objek kajian, yaitu usaha manusia dalam menyampaikan isi pertanyaan kepada manusia lain, bukan dengan sesama manusia saja, melainkan seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Hanya makhluk yang mempunyai akal budi saja yang mampu memahami hasil pengguna akal dan budidaya ini. Manusia dapat memberikan jawaban kepada manusia lain yang menyampaikan.